Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karomatihi fid dharaini. Amin. Wa nakhususan ila ruhi al-alim al-alamah As-Syekh Utsman bin Ahmad As-Syakir wa Syekh Zarkasi wa Syekh Siddiq wa Syekh Nawawi wa Syekh Ahmad Halwani Nawawi wa jami'i muassis An-Nawawi rahmatullah alaihim. Sa'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhratur Riyad yuqalu as-saumu salasatu darajatin. Saumul awam wa saumul khawas wa saumul khawasil khawas. Kita lanjutkan tentang kaidah puasa bulan Ramadan yang ada 3 tingkatan. Kemarin sudah saya sampaikan tingkatan yang pertama, yaitu puasanya saumul awam. Puasanya saumul awam yaitu kaful batni wal farjungan kodo isyahwati. Itu menjaga lisan dari makan, minum, juga menjaga dari rasa keinginan di siang hari kaitannya tentang keluarga antara lelaki dan perempuan. Yang kedua yaitu tingkatan puasa untuk soamul khawasi, puasa orang yang khusus. Bagaimana pengertian saumul khawas di sini? Disebutkan ama soamul khawasi fahuwa saumus solihin. Kalau yang pertama tingkatan adalah saumul awam, puasanya orang-orang awam. Yang kedua ini adalah tingkatan tentang puasanya orang-orang soleh. Dan di sini diterangkan bahwa saumul khawas atau puasanya orang soleh wahwa kaful jawarih nganil anami falayati mudhalika. Orang soleh itu berpuasa harus bisa menjaga dari beberapa juznya badan, dari perbuatan yang tercela atau membuat dosa. Ini saumul khawas, puasanya orang khusus atau puasanya orang soleh. Ketika orang soleh itu nanti melanggar dari aturan-aturan yang tertera di dalam kitab ini, ada kemungkinan bukan berarti tidak sah, tapi di sini tidak sempurna tentang kesolehannya. Maka saumul khawas atau puasanya orang soleh harus bisa menjaga dari beberapa juznya badan dari perbuatan dosa. Falayatimu dzalika, ketika tidak bisa menjaga maka tidak pernah akan dinamakan sempurna seperti kategori puasanya orang soleh. Ila bimudawamati khamsati asya'ah, kecuali orang soleh ini akan sempurna puasanya karena mengistiqomahkan 5 perkara. Orang soleh yang berpuasa mengistiqomahkan 5 perkara. Yang pertama adalah ghodul basari. Ghodul basari ini punya makna, cara makna Jawa iki ngeremke mripat. Tidak pernah akan melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak pernah akan melihat sesuatu yang sifatnya maksiat. Ini puasanya orang soleh. Kalau saya sendiri belum bisa ini. Apalagi di hadapan saya ini yang ada perempuan, yang ada
perawan-perawan cantik-cantik juga, maka saya juga tidak bisa menghilangkan dari pandangan saya. Ya. Kalau saya bilang nggak melihat, ya sangat susah, karena ini kesempatan, ya, kesempatan yang tak terduga. Maka apapun yang saya lihat itu saya nikmati, bukan saya sia-siakan, tapi adalah hadza min fadli Robbi, ini adalah anugerah yang tak tersengaja. Nah, yang seterusnya shaumus sholihin, supaya sempurna puasanya untuk mengistiqomahkan 5 perkara. Yang pertama adalah ghadul basori, tidak pernah akan melihat sesuatu yang sifatnya membuat dosa mata, membuat hina penglihatan. Karena orang soleh ini selalu bisa menjaga satu, iman dan Islamnya, ilmu dan keyakinannya. Maka realisasinya dari semua anggota ini, orang soleh itu semua bergerak menjadi ibadah. Pola pikirnya ibadah, matanya melihat ibadah, kupingnya beribadah, pokoknya semua beribadah. Maka ada orang ahli zikir, ketika sudah jadi zikirnya, di luar puasa pun semua badannya akan ikut zikir. Walaupun yang pertama zikir cuman geleng-gelengkan kepala, tapi semua nanti akan bergerak mengikuti zikir itu. Maka satu zikir bisa bersawab atau mendapat pahala yang beribu-ribu. Karena mulai dari rambut atas sampai ke kaki ujung pun ikut zikir. Dan ini gerakan tentang kekuasaan yang digerakkan oleh kalimah thayyibah la ilaha illallah. Dan seperti itu cuman ada pada diri orang-orang yang sudah mengambil biat torekoh. Yang seterusnya, tidak pernah akan sempurna puasanya buat orang soleh kecuali bisa menjaga 5 perkara. Yang satu adalah ghadul basor, yang keduanya adalah iyadhu musarngan wasani khifdul lisani. Khifdul lisani nganil ghibati wal kadhibi wan namimati wa yamini al ghamusi. Yang nomor 2, orang soleh ini akan sempurna puasanya, yaitu nomor 2, menjaga lesan. Apa lesan kita harus perlu dijaga? Ya, karena orang awam seperti kita kadang-kadang ada madharat lesan. Banyak sekali lesan ini kena penyakit, karena satu, kadang tidak bisa menjaga mulut kita. Mungkin kalau kebersihan kita sering jagalah, berkumur ketika mau wudhu, atau siwakan, gosok gigi setelah makan, dan lain-lainnya itu. Tapi di samping orang berkumur, orang bersiwak atau sikatan itu memang ada manfaat untuk menjaga mulut. Termasuk mulut kita ini akan menjadi mulut yang sehat karena sering berkumur dan sering bersiwakan atau sikat gigi. Tidak mudah akan kena penyakit namanya apa itu? Penyakit ini itu lidah itu loh. Sariawan. Kalau saya punya teman sariawan itu mudah untuk disembuhkan. Beli saja jeruk. Kalau nggak ada jeruk, beli rokok jeruknya. Tapi ini kan menyangkut daripada syariat, tata krama orang soleh berpuasa adalah yang nomor 2, hifdzul lisan, menjaga lesan. Dan orang soleh yang menjaga lesan ini, salah satu yang perlu dijaga oleh orang soleh ketika puasa, yaitu nganil ghibati. Ghibah itu cara makna Jawa ki nglendengi. Cara nasionale apa jenengane iki? Nglendengi itu menghasut atau gimana? Menghasut itu udah beda itu. Ngerasani, yang ngerasani iki Jawa. Oke. Jawa. Terus pokoknya tidak pernah mulutnya orang soleh ini ngerasani tonggone. Karena tonggo iku nak dirasani tidak ada habisnya. Wong ngrasani tonggo itu
sangat paling mudah, karena ilmu yang sangat mudah sekali dan tanpa kita ngaji sekolah, tanpa guru, ya termasuk ngerasani. Tanpa guru kita bisa. Dan sekali manusia itu tukang ngerasani, mbok weruh sapa wae mesti kondong ngerasani. Ngerasani itu pasti. Mulane ketika kita melihat seseorang, ya biarin sajalah, itu haknya dia. Kita ya positive thinking saja, husnudon. Jangan mudah kita itu punya inisiatif yang tidak baik, apa mana ngerasani. Karena wong tukang ribah ngerasani sama dengan kita itulah makan darahnya orang yang kita ribah itu. Maka perlu berhati-hati. Di satu saat orang tukang ribah itu pasti akan diribah oleh orang lain. Wong tukang gelendeng karo kancane, wong tukang gelendeng karo sapa wae. Di waktu yang lain kita juga akan digelendeng karo wong liya. Maka kita harus waspada jadi manusia. Gimana kewaspadaan kita? Salah satu bentuk ghibah yang di sini ini adalah dari aturan orang soleh lah. Kita juga berusaha belajar menjadi orang soleh supaya tidak mudah ngerasani karo sak podo-podo. Ya. Terus namanya orang itu harus ada punya persiapan lahir dan batin. Apa itu persiapan lahir dan batin? Kalau kita usaha kita ini harus persiapan mental yang kuat. Gimana kok seperti itu? Karena pasti kita akan dihibah. Orang usaha, baik itu perdagangan, atau mungkin pertanian, atau mungkin itu peternakan, orang lain itu pasti akan bilang, kalau kita itu berhasil, banyak yang tidak suka. Pasti dihibah, ya kan? Hanya itu yang tidak suka. Kalau kita bangkrut, orang lain tuh banyak sing keplok. Mulane kita persiapan mental yang kuat untuk menghadapi beberapa ujian. Beberapa ujian yang perlu kita siapi yaitu ketika kita kok usahanya sukses, orang lain itu ada yang cemburu, ono sing sengit, itu wajar, manusiawi. Syukur sing dikarepake lah. Ketika ada tetangga kita, saudara kita kok sukses, berhasil, kita itu mengucapkan alhamdulillah. Kita sama-sama mengucapkan syukur pada Allah karena saudara tetangga kita berhasil. Tapi yang nyata itu nggak seperti itu. Maka kita harus persiapan yang maksimal. Apapun usaha kita, jadi pelajar, jadi santri, jadi pengusaha, jadi petani, apapun aktivitas kita itu perlu persiapan. Karena saya bilang orang hidup itu paling mudah satu ya maido, nacat itu sesuatu yang paling mudah itu. Orang ono gurune pinter-pinter kabeh, ngalim-ngalim kabeh. Yang susah itulah bisa menyukuri apa yang ada, baik itu keberadaan tentang kesehatan kita, mungkin keberadaan tentang aktivitas kita walaupun tidak seberapa keberhasilannya, tapi kalau kita syukurilah, itulah kualitas kesyukuran kita pada Allah. Karena bahasa yang paling awal kata la'allakum tatakun, orang yang bisa takwa kepada Allah yaitu salah satu orang yang selalu hidupnya tidak pernah lepas dari kata Allah. Mau tidur pun tidak pernah hilang Allah itu. Apalagi kita konsentrasi, kita yaqdoh, kita dalam keadaan hidup, itu pasti. Maka orang mau dekat dengan Allah itu mudah sebetulnya. Bagaimana caranya? Kita bisa berdekatan seperti ini. Akan kita bisa mengingat, lah kita itu bersambung dengan apa toh? Kok bisa bertemu? Kalau tanpa tidak karena Gusti Allah. Kita bertemu ini, kalau kita pahami, baru kita akan mengetahui tentang kekuasaan Allah. Lah wong ini orang Magelang, yang satu orang Wonosobo. Kok kita bisa bertemu tanpa kekuasaan Allah? Tidak ada pertemuan yang seperti itu. Maka pertemuan dan perpisahan kalau karena Allah ini akan menjadi baik. Insya Allah menjadi kebaikan dunia dan akhirat. Ini prinsip model perjalanannya orang soleh dalam melaksanakan ibadah puasa, yaitu adalah hifdzul lisan, nganil ghibah atau ngerasani. Yang keduanya
Yang ketiga, nganil ghibah wal kadhibi lan rapisban goroh. Orang itu orang soleh. Seandainya kita ditanya oleh adik kita, ditanya oleh orang tua kita, ditanya oleh keluarga kita, ditanya oleh tetangga kita, itu jangan sampai kita itu jawab yang tidak pas. Karena ini loh pengertian atau takrif daripada saumul khawas, puasanya orang soleh, yang di sini memang harus dipelajari oleh orang awam. Harus dipelajari oleh orang awam. Apapun jawaban kita, enak atau tidak enak, bagi yang tanya kepada kita, ya kita jawabi dengan apa adanya. Ya, jangan sampai kita selewengkan atau kita pindah dengan jawaban yang lain karena mungkin yang tanya itu orang tua. Coro kok diatur kiki jenenge ngapusi. Maka apapun pertanyaan kita, jangan pisan-pisan ibaratnya lesan, ojo pisan-pisan ngapusi atau goroh. Dan namanya kadib, namanya goroh itu banyak sekali, bukan cuman pekerjaan lesan saja. Kadang akal juga seperti itu. Hati kita itu malah sering dibohongi kok. Kita belajar dari hati kita. Kalau hati kita itu kok bertanya, ya langkah baik manusia menurut hati itu pasti bicara hati. Saya itu nanti mau ngaji, tapi ketika waktu datang akal kita menolak itu. Kita itu ketika kok mengikuti kata hati mau jadi orang yang selalu baik dan baik, tapi ketika nanti masuk ke akal kita itu sudah lain lagi, karena akal kita itu ada selimutan namanya nafsul amarah. Ya, nafsul amarah. Ketika nanti kata hati kita itu terrealisasi pada akal kita, kok itu menjadi kebukti nyata daripada program kata hati, maka itu dinamakan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, keinginan tapi dengan rasa tenang hati, dengan rasa yang tenang, dengan rasa yang bisa menunjukkan apa kata hati. Yang banyak itulah kata nafsu, belum kata hati yang terrealisasi oleh kita. Maka belajarlah dengan siam Ramadan seperti siamnya orang soleh. Semoga kita ini apapun gerakan akalnya, apapun gerakan lesannya, apapun gerakan mata, hidung kita, tangan kita, mungkin sampai kaki kita, itu semua kata hati. Dan kalau semua sudah merangkup dalam kata hati, insya Allah nanti semua akan berjalan lillah dan lillah. Gitu ya. Terus puasanya orang soleh, di samping ghibah wal kadhib harus dihilangkan, yang nomor 3 adalah namimah. Namimah itu punya makna tukang adu-adu. Bukan adu jago, adu dor, tapi senengannya cok ngandak ke wong liya. Wah, nak kae iki lak senengane cok ngene-ngene iki. Itu tukang adu-adu, padahal ora. Tuh lho, Mbak Hani iki lho, senengane iki nak modele Mbak Hani iki ngono kae. Modele Mbak Fia iki ngono kae. Modele Mbak Rista iki ngono kae. Iki namanya adu-adu. Kalau yang dibicarakan kebaikan ra masalah. Tapi yang banyak sekali yang dibicarakan adalah yang negatif, yang jelek-jelek. Lah inilah namanya al-fitnah asadu minal qatli. Fitnah itu lebih menyakitkan daripada membunuh. Karena fitnah ini membunuh tapi dengan pelan-pelan, menyakitkan hati. Menyakitkan hati, bahkan bisa merusak daripada program pribadi manusia karena fitnah itu. Difitnah karena dia punya prestasi, difitnah. Terus pokoknya fitnah ini akan berjalan dengan kemauannya orang yang tidak suka. Orang yang tidak suka itu dengan orang itu mbok opo wae, tidak pernah akan baik. Maka ya berhati-hati, karena di sini kita berhubungan dengan manusia yang tidak selalu baik. Ada kalanya kita berhubungan dengan manusia yang kadang kalanya itu kadang jelek. Maka pandai-pandailah kita bergaul, kita bersaudara, dan kita mencari teman.
teman apapun kita tidak hindari, tetap akan kita kumpuli, tapi kita bisa membedakan ini yang seperti ini yang A, ini yang B, ini yang C. Karena apa? Kita ini ada kalanya teman kita ini, walaupun sehebat apapun teman kita, belum tentu teman yang hebat dianggap jempolan ketika kita susah itu membantu, itu belum tentu. Itu maka perlu sifat yang di sini amanah. Saya itu belajar hidup itu udah lama, ya. Teman yang saya anggap itu jempolan, apapun dekat, tapi ketika kita repot, ketika kita susah, belum tentu itu orang bisa menolong kita itu. Maka kadang-kadang malah orang yang kadang-kadang tidak pernah bersanding dengan kita, mungkin orang cepak karo awake dhewe ning gelem nulungi. Iki sing susah perlu dikaji dan perlu diteliti. Maka kita tidak bisa membedakan ini baik, ini tidak baik. Ya, ini yang senior, ini yang junior, atau ini yang kelas tinggi dan ini kelas bawah. Jangan. Ya, jangan. Kita sifatnya ini merangkul semuanya. Ya, kita merangkul semuanya supaya hidup kita itu bisa bermanfaat di kalangan manapun, di tengah manapun. Kiranya cukup sekian apa yang perlu saya sampaikan, walaupun ini belum habis takrif daripada Shaumus Sholihin, tapi ini uraian yang saya sampaikan perlu untuk menjadi peringatan hidup kita supaya Shaumul Ngawam menjadi Shaumus Sholihin. Puasanya orang awam ini menjadi tingkatannya puasanya orang soleh. Begitu saja, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan umul kitab. Semoga ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat. Lahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iya karena betul ya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.